Kita harus bersyukur di dunia ada pelayanan yang namanya mother wise, father wise. Kalau di Indonesia kan memang kurang tepat, ibu bijaksana, ayah bijaksana. Nah, mengapa ada pelayanan itu? Karena Alkitab ini adalah satu-satunya buku di dunia yang paling lengkap berbicara tentang peranan orang tua. Tidak ada buku lain di dunia yang pernah berbicara tentang pelayanan atau peranan orang tua. Hanya Alkitab ini. Saya sudah banyak berbicara dengan kalangan apa saja tentang isi firman Tuhan, tidak dilihat dari sebagai buku agama, tapi sebagai buku orang tua. Dan mereka itu heran melihatnya. Mari kita mulai dengan ayat ini. Lukas pasal kedua ayat 51. Yang belum menikah, kalian harus siap menjadi ayah ibu, menjadi suami istri yang berkenan kepada Tuhan. Lukas 2:51. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Siapa mereka di sini? Ayo, siapa mereka di sini? Ya, Yusuf dan Maria, Maria dan Yusuf, orang tua Tuhan yang ada di dunia. Nah, kata kuncinya pada kalimat yang berikut. Dan ianya siapa? Yesus tetap hidup dalam asuhan mereka. Garis bawahi. Saudara, mengapa hanya Lukas yang sempat merekam peristiwa yang sampai hari ini banyak manusia menanyakan? Sebetulnya dari sejak Yesus Tuhan kita lahir jadi manusia sampai umur 30 dia melayani. Mengapa 30 tahun itu dari umur 0 sampai 30 itu kok nggak dituliskan? Pasti semua orang ingin tahu, bukan? Apa kegiatannya? Nah, ada banyak versi yang salah dalam dunia ini. Siapa pernah dengar kelompok Buddha pernah menulis bahwa pada masa itu ternyata Yesus itu ke India dan belajar agama Buddha. Ada bukunya seperti itu. Dan banyak tulisan lagi. Ya, kita nggak usah percaya, itu pasti salah semuanya. Tapi Lukas adalah satu-satunya penulis Injil yang sempat menulis satu-satunya peristiwa yang dialami Tuhan kita dari umur 0 dia lahir sampai umur 30, yaitu di kisah Lukas 2 ini. Dan yang menarik adalah, saudara perhatikan, yang menarik adalah bukan kisahnya. Bagaimana Tuhan Yesus bertanya jawab, diskusi dengan ahli-ahli Taurat yang umurnya 4 kali lipat lebih tua dari, bukan 4 kali lipat, itu umur 60-an, 70-an. Tapi yang menarik adalah Lukas itu menjelaskan sejelas-jelasnya umur Tuhan kita. Umur berapa hari itu? Coba, umur berapa? 12. Saudara, sampai hari ini, dengarkan, sampai hari ini seluruh dunia mempercayai bahwa seorang manusia dari bayi menjadi anak-anak menuju dewasa itu ada fase namanya fase remaja. Betul tidak? Nah, di dalam segala hal yang manusia pelajari, dari bayi menjadi anak-anak menuju dewasa, maka fase remaja ini sangat menentukan. Coba lihat, berapa banyak di antara kita kalangan Kristen melihat anak-anak muda, ya, kalau mereka rusak hidupnya, kalau mereka nakal kelakuannya, saya ambil contoh yang jelek, maaf, pasti orang tuanya, teman-temannya berkata, dulu waktu masih sekolah minggu luar biasa, rajin, hafal ayat, wah luar biasa. Mengapa di remaja itu hilang? Coba renungkan ini, saudara. Ini masalah penting. Maka itu kalau kita mempelajari Alkitab, pelajari secara lengkap, apanya saja bongkar. Ada rahasia.
Saya sangat percaya apa yang Yesus Tuhan pernah katakan di Matius 18. Satu titik saja dari firman Tuhan itu nggak akan lenyap, ada artinya. Nah kalau titik saja ada artinya, apalagi kata, apalagi urus semuanya punya arti. Nah begini jawabannya. Masa remaja itu tidak bisa ditentukan masa anak-anaknya baik atau tidak. Karena masa remaja ini berbeda. Karena Lukas seorang dokter, maka itu dia harus merinci umur. Begitu pula tentang umur Yesus mulai pelayanan. Kenapa bukan Matius, bukan Markus, bukan Yohanes yang menulis umurnya? Hanya Lukas 3:23 mengatakan Yesus berumur 30 tahun pertama dia melayani. Karena dia dokter. Dokter harus tahu umur pasien, umur orang. Karena umur itu menentukan diagnosa. Dan ayat ini, perikop ini luar biasa. Adik-adik yang baru menikah, saudara-saudara yang belum menikah, dengarkan. Begitu anak-anakmu remaja nanti, maka kita tidak boleh jadi orang tua. Catat, begitu anak-anak kita masuk usia remaja dan angka 12, itu yang menentukan dari 10-an ke belasan. Itu tidak boleh kita jadi orang tua. Loh, jadi apa? Begitu anak-anak usia remaja, kita harus jadi kakak, jadi teman untuk anak-anak itu. Begitu kita ngotot jadi orang tua, yang muncul adalah benturan. Coba lihat ini. Sebetulnya kalau semua keluarga menggunakan prinsip Lukas 2, maka hidup ini tidak akan ada benturan antara anak dengan orang tua. Saya mengajar gara-gara perikop ini. Kalau anak-anak kita usia remaja, lalu tanya, mengajak ke disko, jangan dilarang. Tapi ceritanya, mama nemani kamu, papa nemani kamu. Ayo ke disko barengan. Lu serius itu. Jadi nggak dilarang. Kalau mereka kita larang, mereka nyolong-nyolong nanti. Pergi sendiri. Bahkan saya anjurkan orang-orang tua yang anaknya masuk usia remaja, beritahukan apa itu narkoba. Saya mengajar di banyak tempat, mengajar sex education. Itu yang paling baik adalah dari mama papanya, bukan dari orang lain. Saya kumpulkan dari beberapa buku, saya lihat di Alkitab juga. Kalau anak-anak saudara belum berumur 6 tahun, sebenarnya tergantung ya kondisi kematangan jiwa anak itu. Tapi saya ambil angka tengah, 6 tahun. Biasakan orang tua mandi bareng bersama anak-anak yang di bawah umur 6 tahun. Dari umur 2 tahun semua mulai mandi bareng. Biar mereka biarkan berkembang sendiri pikirannya. Kenapa? Saya mempelajari itu ada 3 keuntungan kalau orang tua ngajak bareng mandi anaknya yang masih kecil. Keuntungannya apa? Nomor 1, saudara. Rasa malu itu adalah bahaya. Ya? Rasa malu, orang tua malu kepada anak kalau telanjang, anak malu pada orang tua kalau telanjang, itu bahaya besar. Coba saya balik. Kapan anak-anak itu hilang dari orang tua? Bukan anak-anak nggak pernah pulang. Anak-anak itu hilang dari orang tua ketika anak-anak tidak berani menceritakan apa saja yang jelek-jelek yang mereka alami di luar rumah. Jawab ya atau tidak? Kalau sampai anak-anak tidak bisa terbuka kepada orang tuanya, maka anak kita sudah hilang. 10 tahun yang lalu, orang tua itu akan bangga kalau anak itu gak suka keluyuran, rajin di rumah. Orang tua itu bangga. Tapi saya mau kasih tahu, sekarang jangan bangga kalau anak gak keluyuran. Hati-hati itu. Kenapa? Kalau ada PlayStation di rumah, itu gak keluar-keluar itu anak. Betul? Dan akhirnya anak-anak jadi makhluk asosial. Nggak pernah bergaul dengan temannya. Pulang sekolah langsung duduk PlayStation, main game di komputer, nonton DVD sampai belekan mata nih. Terus, maka itu hati-hati orang tua. Zaman sudah berubah.